Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas uh, pengantar standarisasi sediaan bahan alam, yaitu sediaan masker. Bersama dengan saya Lia Marliani dari Fakultas Farmasi Universitas Batu Kencana. Apa itu sediaan masker? Sediaan masker ini adalah merupakan salah satu sediaan kosmetik, di mana sediaan kosmetik ini digunakan untuk memberikan rasa kencang pada kulit wajah dan atau leher, dan sediaan ini tidak termasuk kosmetika yang harus digunakan di sekitar mata. Jadi sediaan ini hanya digunakan, sediaan kosmetik ini hanya digunakan di wajah dan atau leher, kecuali sekitar mata dan bibir. Jadi sediaan masker ini digunakan untuk memberikan rasa kencang pada kulit wajah dan atau leher. Kalau kita lihat dari tipe-tipe masker wajah ini, ada yang bentuknya krim, ya, masker krim, kemudian masker clay atau masker yang berbahan tanah liat, masker dalam bentuk lembaran atau sheet mask, kemudian ada charcoal mask yang menggunakan bahan baku charcoal, kemudian ada masker sleeping mask, ya, atau masker yang dibawa tidur, lalu ada juga masker yang mengandung exfoliating, yaitu peeling mask. Nah, ini tipe-tipe yang memang ada di pasaran. Nah, kalau kita lihat secara umum dari jenis-jenis masker ini, sebenarnya masker itu ada 4 tipe. Tipe yang pertama adalah sheet mask, ya. Lalu tipe yang kedua adalah rinse off. Tipe yang ketiga adalah peel off, dan tipe yang keempat adalah hydrogel. Masker yang tipe sheet mask itu adalah merupakan masker yang dalam bentuk lembaran. Jadi dalam bentuk sheet di mana bahan ini nanti bisa dicegah penguapan fase airnya, ya, penguapan cepat fase airnya bisa dicegah, ya, sehingga memperpanjang jangka waktu yang dibutuhkan bahan untuk berpenetrasi jauh ke dalam kulit. Jadi dalam bentuk sheet mask itu keuntungannya adalah bisa memperpanjang jangka waktu yang dibutuhkan bahan untuk berpenetrasi jauh ke dalam kulit. Sedangkan kalau masker dengan tipe rinse off itu masker ini untuk menghilangkannya ini dibilas, ya, dibilas. Ada beberapa tipe, ada moisturizing, ada cleansing, ada toning, ada exfoliating, ada waxy, dan ada mud mask, ya. Nah, berbeda dengan rinse off, kalau peel off untuk menghilangkannya ini adalah cukup dengan mengelupas, ya, mengelupaskan lapisan yang terbentuk. Jadi masker ini dia akan membentuk lapisan pada kulit yang dapat dikelupas dengan mudah. Nah, sebagian besar masker peel off itu biasanya berbahan dasar yang menyebabkan efek oklusi dan tensor. Jadi mengencangkan, ketika diaplikasikan dia akan mengencangkan kulit, dan juga ketika di peel off itu biasanya bisa mengangkat beberapa kotoran-kotoran yang ada di dalam pori ataupun sebenarnya komedo. Bentuk tipe masker yang lain adalah tipe hidrogel. Jadi tipe hidrogel ini maskernya itu dia basisnya adalah basis hidrogel. Nah, hidrogel ini adalah jaringan polimer 3 dimensi di mana air itu dapat diserap oleh si gel tersebut beberapa kali dari berat gelnya. Jadi tentu di sini kandungan airnya cukup tinggi sehingga bisa menghidrasi kulit lebih banyak. Nah, makanya biasanya digunakan untuk kulit sensitif dengan efek mendinginkan dan menyejukkan. 4 tipe masker ini di pasaran, bisa dalam bentuk berbagai bentuk, bisa tadi masker yang berbahan dasar tanah liat atau masker clay, kemudian ada juga masker lumpur. Bahan dasarnya adalah bahan dasar lumpur yang mengandung mineral, biasanya dari lumpur laut ataupun dari lumpur-lumpur abu vulkanis, ya. Lalu masker dalam bentuk lembaran, masker yang peel off, ya, peel off mask. Kemudian ini biasanya kalau untuk masker dalam bentuk peel off ini yang bentuknya itu bisa gel, bisa juga bentuknya krim,
dan setelah kering itu nanti dia akan membentuk lapisan seperti teksturnya seperti karet yang elastis ketika dikelupas. Lalu wash off ini adalah merupakan salah satu bentuk rise up ya, rise up jadi bisa krim, bisa gel ataupun bubuk yang nanti dilarutkan dengan air. Nah, digunakannya caranya dioleskan ke kulit lalu dibilas dengan air hangat. Bentuk yang filling ya, masker exfoliating ini juga bentuk rise up ya. Diformulasikan itu dia untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Eksfoliatornya itu sendiri, nah ini bisa dari bahan alam nih. Biasanya bahan alam yang mengandung butiran scrub, seperti misalnya kopi, sugar, ya ataupun juga oat. Kalau masker ini sleeping mask, ya sleeping mask itu bentuknya bisa krim atau gel. Dia digunakan dengan cara dioleskan ke seluruh kulit wajah dan dipakainya sebelum tidur dan baru dibersihkan pada keesokan harinya. Kalau kita lihat secara umum dari tipe-tipe atau jenis-jenis masker ini, kalau dilihat dari bentuk sediaannya, ini bisa berbentuk gel, bisa berbentuk krim, bisa juga berbentuk lembaran atau sheet, atau juga bisa berbentuk serbuk. Oke, jadi secara umum masker ini ada dalam 4 bentuk sediaan. Ya, sediaan semi solid, sediaan padat dalam bentuk serbuk ataupun dalam bentuk sheet. Apa saja ingredient yang ada di dalam masker wajah ini? Ya, macam-macam, ada yang mengandung vitamin, mengandung brightening agent, mengandung moisturizer, mengandung misalkan mengandung madu, mengandung exfoliant, kemudian ada juga yang mengandung coenzim, ya, mengandung coenzim Q10, lalu protein, mineral, ya. Dan salah satu komposisi yang banyak digunakan, yang digunakan juga adalah kandungan dari herbal, ya, herbal ingredients, ya. Contohnya sih misalkan herbal-herbal yang bersifat sebagai moisturizer seperti misalnya aloe vera, atau misalkan yang kaya akan antioksidan yang cukup tinggi seperti halnya green tea, ya, atau punya tadi yang butiran scrubbing seperti halnya kopi dan sebagainya. Nah, kandungan herbal ingredients ini itu akan berpengaruh juga nanti terhadap mutu dari sediaan maskernya. Yuk kita kenali bahan-bahan alam yang biasa digunakan. Ini hanya sebagian kecil dari bahan alam yang biasa digunakan. Eksplorasi mengenai bahan-bahan alam yang digunakan di dalam produk masker itu masih terus dilakukan. Anda bisa lihatlah sekarang di pasaran masker-masker organik itu bahan-bahannya sudah berkembang gitu ya. Ada coklat dimasukkan, kemudian ada yang juga menggunakan moringa dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari yang secara umum nih ya, secara tradisional, masker yang secara tradisional digunakan seperti hanya penggunaan lulur gitu ya, ada bahan baku yang memang dari curcuma domestica atau dari kunyit, ya. Biasanya ini bikin kulit halus, bikin kulit bersih, bikin kulit bercahaya gitu ya. Lalu bahan masker yang lain nih, pati beras, Onychus sativa, ataupun dari bengkuang, ya, Syrizus erectus. Bahan baku yang lain yang kaya akan moisturizer yaitu aloe vera. Lalu untuk yang berminyak, untuk mengurangi kandungan minyaknya, menghindari jerawat, ini bisa menggunakan lemon, menggunakan jeruk nipis, ya. Untuk menjaga kelembaban bisa menggunakan alpukat atau Persea americana, dan ada juga yang kaya akan kandungan vitamin C seperti halnya Solanum lycoppersicum atau buah tomat, ya. Kaya akan kandungan airnya, contohnya adalah Cucumis sativus ataupun mentimun, ya. Kaya akan kandungan antibakteri seperti halnya Melaleuca alternifolia atau tea tree, ya. Tea tree oil biasanya yang digunakan bentuk tea tree oilnya. Kaya akan antioksidan, contohnya adalah green tea, Camellia sinensis, ya. Yang bisa bentuk-bentuk butiran serbuk seperti kopi, ya, Meldefuratum, kemudian buah zaitun, ya, biasanya diambilnya adalah minyaknya. Lalu
bunga ros. Ya, bunga ros ini yang diambil adalah biasanya di dalam bentuk air mawar yang memang dicampurkan nanti di dalam masker. Nah, ini sebagian kecil bahan alam yang biasa digunakan, ya. Tentu selain dari bahan dasar masker itu sendiri, ya, yang merupakan juga sebenarnya bahan alam. Aja tadi misalkan dari tanah liat, kemudian dari lumpur, itu adalah merupakan bahan alam tersendiri. Nah, bahan-bahan yang digunakan di dalam masker, karena masker ini adalah merupakan sediaan kosmetik, maka persyaratan bahan dalam masker ini juga harus memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika. Ini diatur dalam Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019. Di situ ada syarat bahan pengawet apa saja yang diizinkan, berapa kadarnya, pewarnanya apa gitu ya. Nah, itu bisa Anda lihat di dalam Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 ini, ya. Kemudian kalau kita lihat syarat mutu masker wajah secara umum, tadi kan bahan nih, persyaratan bahan-bahan yang terkandung di dalam masker harus memenuhi syarat apa saja. Nah, untuk persyaratan mutu masker wajah, sediaan wajah secara umum, ini harus mengikuti standar sediaan kosmetik. Ya, sediaan kosmetik, dan kalau untuk standar nasional Indonesia itu mengikuti SNI 16/1999. Standar sediaan kosmetik ini bisa kita lihat juga dari Perka BPOM, beberapa Perka BPOM, ataupun juga sediaan farmasi secara umum. Ya. Kalau kita rangkumkan sebenarnya pemeriksaan syarat mutu masker wajah secara umum itu harus meliputi dari pemeriksaan karakteristik fisika dan kimia, lalu pemeriksaan cemarannya, dan juga pemeriksaan mutu dari uji stabilitas, hasil pengujian dari uji stabilitas. Ya, ini harus dipenuhi. Karakter fisik dan kimia dari masker yang harus diperiksa ini adalah salah satunya karakter organoleptiknya. Ya, organoleptiknya dari warnanya, baunya, bentuknya, teksturnya, lalu homogenitas dari sediaan tersebut, kemudian daya sebarnya, daya lekatnya, pH, dan juga viskositas. Ya, ini karakteristik fisik dan kimia kosmetik secara umum. Organoleptik, homogenitas, daya sebar, daya lekat, pH, viskositas. Apa sih yang dilihat di sini? Apakah ada perubahan? Kemudian dilihat lagi konsistensi maskernya seperti apa? pH-nya ini apakah pH yang sesuai kulit atau tidak? Ya. Berapa pH untuk sesuai kulit ini? Apakah pH asam atau pH basa atau asam mendekati netral? Misalnya pH-nya adalah sekitar 4 sampai 8 ya yang diperbolehkan. Kemudian waktu keringnya, karena masker ini dia harus diaplikasikan lalu kemudian mengering dalam pengaplikasian, tentu waktu keringnya tidak boleh terlalu lama, ya, tidak boleh terlalu lama agar nanti tidak mengganggu kelembaban dari kulit itu sendiri. Daya lekatnya cukup baik karena harus masker itu kan ketika diaplikasikan di wajah itu dia harus melekat dengan baik agar nanti si bahan-bahannya ini bisa berpenetrasi ke dalam kulit secara optimal. Viskositas, stabilitas viskositas ini juga akan mempengaruhi terhadap konsistensi maskernya. Kemudian untuk susunan sediaan ini harus homogen dan juga harus tersebar dengan itu karakteristik fisik dan kimia. Lalu bagaimana dengan cemaran? Untuk cemaran ini kita mengikuti karakteristik atau persyaratan cemaran dalam kosmetika, ya. Ada dalam Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2019. Jadi yang dimaksud cemaran di sini adalah segala sesuatu nih yang masuk ke dalam kosmetikanya, ke dalam maskernya secara tidak sengaja dan tidak dapat dihindari, yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan, atau terbawa dari bahan baku. Makanya kalau kita ingin menghasilkan produk yang bermutu, tentu standar mutunya harus mulai dari bahan baku terlebih dahulu. Kalau bahan bakunya adalah bahan alam, ya standar mutu dari bahan alam. Cemaran ada 3 macam. Yang pertama cemaran mikroba.
Jadi asalnya dari mikroba yang membahayakan dan merugikan kesehatan manusia. Lalu kemudian ada logam berat, ini adalah cemaran berupa elemen logam berat, ya, kimia metalik, ya. Kemudian cemaran kimia. Cemaran kimia ini berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Ya, untuk pengujian cemaran mikroba kita lihat dari angka lempeng total, angka kapang dan kamir, ya dilihat jumlah koloninya. Lalu kemudian Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus dan Candida albicans ini mikroba ini harus negatif. Kemudian untuk logam berat yang diperiksa adalah merkuri, timbal, arsen, dan kadmium. Untuk cemaran kimia ini yang diperiksa adalah dioksan, terutama untuk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat melalui proses etoksilasi, misalkan dia mengandung polyethylene glikol ataupun sodium lauret sulfat. Ya. Nah, kalau kita lihat batas cemaran mikroba dalam kosmetika, ya ini adalah merupakan batasan cemaran mikroba dalam kosmetika. Untuk masker ini mengikuti aturan yang ini. Jadi ALT-nya tidak lebih dari 1000 koloni per gram. Angka kapang dan kamirnya tidak lebih dari 1000 koloni per gram. Dan mikroba Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans ini harus negatif per 0,1 gram sampel. Sebetulnya beberapa bahan alam ini juga ada yang berfungsi juga sebagai pengawet karena dia bersifat sebagai antimikroba. Jadi harusnya sediaan masker bahan alam tersebut bisa mengurangi cemaran mikroba. Ya. Kemudian untuk batas cemaran logam berat. Nah, untuk merkuri ini nggak boleh lebih dari 1 bpj. Jadi tidak boleh lebih dari 1 bpj. Timbal itu tidak boleh lebih dari 20 bpj, untuk arsen dan kadmium tidak boleh lebih dari 5 bpj. Untuk batasan cemaran kimia, nah yang diperiksa kan tadi dioksan, nah untuk beberapa yang mengandung bahan tertentu, nah ini tidak lebih dari 25 mg per kilogram atau 25 bpj. Untuk pengujian berikutnya yang kita lihat dari mutu adalah mutu dari stabilitasnya. Seperti kita ketahui dalam penyimpanan ini kan ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap sediaan, konsistensi dari sediaan tersebut, ya. Ataupun dari bentuk sediaannya sendiri yang ketika disimpan dalam jangka waktu lama sangat rentan untuk berubah, ya. Jadi kondisi-kondisi faktor lingkungan dan bentuk sediaan dalam proses penyimpanan ini bisa mempengaruhi terhadap mutu. Mutunya bisa tetap atau menurun. Ya, jadi stabilitas sediaannya ini apakah berubah atau tidak. Jadi stabilitas itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan di dalam batas yang ditetapkan selama atau sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Jadi sepanjang shelf life-nya. Jadi sifat dan karakteristiknya selama shelf life-nya ini harus sama. Seperti halnya pada saat produk itu dibuat. Nah, kalau dalam obat, ini ada kriteria-kriteria untuk tingkat keberterimaan stabilitas dalam obat. Ada kimia, fisika, mikrobiologi, terapi, dan toksikologi. Untuk sediaan kosmetik tentu terapi dan toksikologinya ini tidak dilihat stabilitasnya, lebih diutamakan dilihat dari kimia, fisika, dan mikrobiologi. Ya, kimia, fisika, dan mikrobiologi. Dilihat apakah keutuhan kimianya, kemudian dari komposisinya, kemudian sifat-sifat fisika kimianya, dilihat dari tadi karakteristiknya ya, apakah berubah atau tidak, mikrobiologinya apakah dilihat dari konsistensi terhadap resistensi terhadap pentuman mikrobanya dipertahankan atau tidak. Uji stabilitas ini untuk sediaan semi solid, petunjuk utamanya ketidakstabilan itu adalah perubahan warna, biasanya perubahan warna atau perubahan dalam konsistensi atau bau, ya. Semi solid ini kan salah satunya adalah krim misalnya. Kalau krim itu dilihat dari pecahnya emulsi, pembentukan hablur, penciutan karena penguapan air dan kontaminasi mikroba dalam jumlah besar. Ada juga misalkan dalam bentuk gel misalkan konsistensi gelnya berubah
menjadi lebih cair. Itu biasanya merupakan petunjuk ketidakstabilan yang sering ditemukan. Kalau untuk sediaan serbuk, masker kan ada yang dalam bentuk serbuk ya, dalam bentuk serbuk ini ketidakstabilannya bisa kita lihat dari terbentuknya massa yang keras ya. Jadi serbuk yang homogen tersebut dengan derajat kehalusan tertentu ini kadang-kala ketika dalam proses penyimpanan ini membentuk suatu massa yang keras atau berkumpul, bergerundul ya, membentuk granul-granul. Nah, ini merupakan petunjuk dari ketidakstabilan ya, atau berubah warnanya. Itu adalah petunjuk ketidakstabilan untuk secara umum sediaan masker. Nah, bagaimana untuk pemastian mutu masker dari bahan alam? Kita kembali lagi pada konsep bahwa pemastian mutu sediaan ini harus kita lihat dari bahan bakunya dan harus kita lihat juga dari produk jadinya atau dalam bentuk sediaannya. Untuk pemastian bahan baku, kita lakukan standarisasi bahan baku. Untuk pemastian sediaan, kita melakukan evaluasi sediaan. Tadi, sediaan gel ini kan bisa dalam bentuk sheet, bisa dalam bentuk gel, bisa dalam bentuk krim, bisa juga dalam bentuk serbuk. Nah, evaluasi sediaannya mengikuti bentuk-bentuk sediaan tersebut. Misalkan untuk serbuk, kita lihat dari keseragaman bobot. Ya. Kemudian untuk gel tadi misalkan kita lihat dari pH, kemudian daya sebar, homogenitas ya. Kalau untuk krim juga sama, kita lihat homogenitasnya, pH-nya, viskositasnya, itu yang dilihat sesuai dengan standar dalam farmakope. Lalu untuk standarisasi bahan baku apa yang diperiksa? Kembali ke dalam materi-materi sebelumnya. Karena bahan bakunya ini adalah bahan baku dari bahan alam, maka kita harus melakukan standarisasi bahan alam, baik itu simplisia maupun ekstrak. Ya, jadi itu yang kemarin standarisasi ekstrak, standarisasi simplisia. Nah, ini dipakai dalam standarisasi baku yang memang dilakukan untuk sediaan masker ini. Kalau untuk evaluasi sediaannya, ini nanti mengikuti evaluasi sediaan secara umum ya, yang formulasi secara umum. Oke, jadi kalau kita lihat sediaan masker ini dari point of view dari bahannya, dari basisnya, dari sediaannya ya, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk acuan standar dari sediaan masker ini harus berdasarkan dari acuan standar evaluasi sediaan ya, bentuk sediaannya, dan juga acuan standar dalam bentuk kosmetik secara umum ya, sehingga acuan-acuan standar ini kalau kita kompilasikan akan menghasilkan standar mutu masker yang memang memenuhi syarat. Nah, sediaan masker kalau kita boleh simpulkan lagi bahwa sediaan masker ini adalah salah satu bentuk sediaan kosmetik, dan sediaan kosmetik itu harus memenuhi syarat keamanan, mutu, penandaan, dan klaim. Yang kita lakukan di sini adalah pemenuhan standar mutu. Karena bahan alam itu merupakan salah satu bahan yang umum digunakan dalam formulasi masker selain bahan alam, selain bahan-bahan lainnya, maka persyaratan bahan baku dari bahan alam ini itu sendiri harus terpenuhi. Jadi sediaan masker dari bahan alam ini harus memenuhi syarat mutu, baik mutu bahan bakunya, ya, standarisasi bahan alamnya, maupun mutu produk sebagaimana salah satu syarat sediaan kosmetik secara umum. Ya. Untuk mutu produknya bisa dilihat dari evaluasi sediaan. Oke. Mungkin itu pengantar untuk diskusi dalam standarisasi produk bahan alam, ya, dalam bentuk masker. Ya, yang merupakan ini sebenarnya merupakan kolaboratif dengan evaluasi sediaan di teknologi farmasi dan farmaseutika. Oke. Silakan untuk menyampaikan apa poin-poin yang didiskusikan sebagaimana yang tercantum di dalam forum tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.